Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan membantu anak-anak Ibu dalam membahas soal-soal tentang masalah kontekstual yang bisa menggunakan rasio trigonometri. Contoh yang pertama, seorang siswa sedang mengamati tiang bendera di halaman sekolah. Jika tinggi tiang bendera itu 9,5 meter, sudut elevasi 45 derajat, dan tinggi siswa sampai mata adalah 150 cm, maka jarak siswa ke tiang bendera adalah titik-titik. Ini opsinya. Nah, pembahasannya, jadi kalau ada soal cerita, maka kita membuatkan gambarnya terlebih dahulu. Jadi ada siswa di halaman sekolah. Jadi ini halaman sekolah. Di halaman sekolah ini ada tiang bendera. Ya. Nah, tiang bendera ini tingginya 9,5 meter. Ada seorang siswa yang mengamati tiang bendera ini. Siswa ini dari matanya itu tingginya adalah 150 cm. Karena ini meter dan jawaban kita adalah meter, berarti tinggi anak ini adalah 1,5 meter. Anak ini memandang dengan sudut elevasi, berarti sudut yang menghadap ke atas. Ya. Berarti ini, maka akan siku-siku di sini. Ya. Sudut elevasi siswa ini adalah 45 derajat. Soal sudah kita buat ilustrasinya. Seorang siswa sedang mengamati tiang bendera ini, tiang benderanya. Jika tinggi tiang bendera, berarti tinggi tiang bendera ini 9,5 meter. Sudut elevasi adalah sudut yang menghadap ke atas, adalah 45 derajat. Dan tinggi siswa sampai mata adalah 150 cm. Karena tinggi tiang bendera dalam meter dan opsi kita dalam meter, maka kita robah satuan dari tinggi siswa menjadi 1,5 meter. Sehingga kita mendapatkan tinggi tiang bendera dari mata siswa adalah 8 meter, yaitu 9,5 meter dikurang 1,5 meter. Yang ditanya jarak siswa ke tiang bendera. Berarti ini yang ditanya. Ini berapa? Jika kita beri nama ini A, ini B, ini C. Nah, Ananda tentu sudah harus menghafalkan 3 macam rasio trigonometri yang utama di dalam materi trigonometri. Selanjutnya, dari gambar kita memiliki sisi di depan sudut. Ya. Yaitu sisi di depan sudut, yaitu 8 meter.
Lalu kita memiliki besar sudutnya adalah 45 derajat. Kalau sudut kita di sini, maka yang ditanya adalah sisi di samping sudut. Samping sudut. Jika Ananda memiliki sisi di depan sudut dan ditanyakan sisi di samping sudut, maka Ananda bisa menggunakan rumus tangen. Maka tangen 45 derajat sama dengan sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Maka selanjutnya tangen 45 derajat itu nilainya 1 sama dengan sisi di depan sudut berarti 8 per sisi di samping sudut berarti AB. Maka 1 kali AB adalah AB sama dengan 8. Jadi jarak siswa ke tiang bendera adalah 8 meter. Sehingga pilihan jawaban kita adalah A. Jadi, jika anak-anak ibu membahas soal tentang masalah kontekstual atau kalau menurut kita itu sering diistilahkan soal cerita, maka anak-anak ibu harus membacanya dengan sangat teliti. Dan khusus untuk rasio trigonometri, itu harus Ananda bikin ilustrasinya. Sehingga Ananda dapat melihat bagaimana gambar dari segitiga yang ada di soal kita. Sekarang kita lanjutkan soal yang kedua. Contoh soal nomor 2, sebuah tangga yang panjangnya 6 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Jika tangga itu membentuk sudut 60 derajat dengan lantai, maka tinggi tembok adalah titik-titik. Ini opsennya. Maka soal ini kita buat ilustrasinya seperti soal nomor 1. Jadi ini lantai rumah. Lalu ada dinding. Ini dinding. Di dinding ini menyandar sebuah tangga.
Dari soal sudah kita buat ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Sebuah tangga yang panjangnya 6 meter. Jadi panjang tangga ini 6 meter. Bersandar pada tembok sebuah rumah. Ini temboknya. Jika tangga itu membentuk sudut 60 derajat dengan lantai. Jadi tangga ini membentuk sudut 60 derajat. Maka tinggi tembok adalah titik-titik. Berarti yang ditanya tinggi tembok. Selanjutnya kita tentukan sudut siku-sikunya, yaitu sudut antara lantai dengan dinding. Dari ilustrasi berarti kita memiliki sisi miring, yaitu sisi di depan siku-siku. Berarti sisi miring yaitu 6, lalu kita memiliki sudut 60 derajat. Yang ditanya sisi di depan sudut. Di depan sudut. Jika kita memiliki sisi miring dan sudut, dan yang akan dicari adalah sisi di depan sudut, maka kita bisa menggunakan rumus rasio trigonometrinya adalah sin. Berarti sin 60 derajat sama dengan sisi di depan sudut per sisi miring. Nilai sin 60 derajat adalah setengah akar 3 sama dengan sisi di depan sudut per 6. Yaitu sisi miringnya 6. Sisi di depan sudut sama dengan 6 kita kali setengah akar 3 sama dengan ini 1, ini 3. Sama-sama kita bagi 2. 3 kali 1, 3 akar 3. Nah, sisi di depan sudut itu merupakan tinggi tembok. Jadi, tinggi tembok adalah 3 akar 3 meter. Maka pilihan kita adalah C. Untuk contoh nomor 2, sama seperti nomor 1, kita buat ilustrasi dari soal. Sehingga kita bisa menentukan komponen-komponen yang dimiliki dan rumus rasio trigonometri yang manakah yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Contoh ketiga, seorang anak berdiri pada suatu tempat di tepi sungai yang lurus. Dia mengamati pohon B dan C yang berada di seberang sungai. Pohon B tepat di seberang A, maksudnya berarti anak ini diberi nama A. Jarak pohon B dan C sama dengan 8 akar 6 meter. Sudut BAC sama dengan 30 derajat. Lebar sungai adalah titik-titik. Ini opsinya.
pembahasannya. Nah, jadi ini ada sungai. Ini ada sungai yang lurus. Ini sungai. Ya. Lalu ada anak berdiri di sini. Nah, di sini ada anak. Ya, ini titiknya si A. Nah, anak ini melihat ada pohon di seberang. Dia mengamati di seberang sungai ada pohon B dan pohon C. Pohon B tepat di seberang A. Jadi di seberang A ini adalah tepat pohon B. Jadi di sini tepat pohon B. Jadi ada pohon. Nih. Ya. Nah, jarak dari B ke C berarti di sini ada pohon lagi. Pohon C. Nah, ini ada pohon C. Nanti jaraknya adalah 8 akar 6. Kita hubungkan C ke A. Nah, seperti yang Nanda lihat, berarti di sini siku-siku. Selanjutnya sudut BAC. BAC berarti yang di tengah ini. Yang di tengah ini berarti 30 derajat. Lebar sungai berarti ini yang ditanya. Ini yang ditanya. Berarti yang ditanya adalah AB berapa. Untuk membahasnya, kita lihat AB adalah sisi di samping sudut. Lalu yang diketahui BC adalah sisi di depan sudut. Maka rumus yang bisa kita buat adalah sisi di depan sudut per sisi di samping sudut. Samping sudut merupakan rumus dari tan 30 derajat. Ya. Nah, sisi di depan sudut ini sudutnya, maka sisi di depan sudut ini berarti BC per sisi di samping, ini yang di samping AB sama dengan nilai tan 30 adalah 1/3 akar 3. BC nilainya 8 akar 6 per AB sama dengan akar 3 per 3. Ibu Robah menulisnya supaya mudah kita mengali silang. Maka akar 3 AB sama dengan 3 kali 8 akar 6. Berarti akar 3 AB sama dengan 24 akar 6. AB
sama dengan 24 akar 6 per akar 3. AB sama dengan 24 akar, boleh kita tulis 6 per 3. Maka AB sama dengan 24 akar 6 bagi 3, 2. Berarti pilihan jawaban kita adalah D. Jadi untuk contoh yang ketiga ini kita harus membuat gambarnya dan Ananda harus membaca soal dengan baik dan benar. Kita ulangi sepintas. Seorang anak berdiri pada suatu tempat di tepi sungai yang lurus. Berarti sungainya lurus. Dia mengamati pohon B dan C yang berada di seberang sungai. Jadi ada pohon di seberang sungai. Pohonnya B dan C. Pohon B tepat di seberang A. Jadi kita buat gambar si A atau titiknya saja boleh. Nanti tepat di seberangnya. Kalau tepat di seberangnya berarti akan berlaku siku-siku. Itu adalah pohon B. Pohon B dengan pohon C itu jaraknya 8 akar 6. Nah, lalu kita buatlah segitiga. Sudut BAC sama dengan 30 derajat. Maka untuk sudut yang diperhatikan adalah yang di tengah. BAC, berarti di sini sudutnya. Setelah itu, Ananda pikirkan rumus apakah yang bisa kita gunakan dengan unsur-unsur yang kita miliki dan unsur yang akan kita temukan. Ternyata untuk soal kita adalah rumus tan. Setelah itu kita substitusikan nilainya. Nilai dari tan 30 derajat itu sepertiga akar 3. Jadi Ananda harus hafal nilai-nilai rasio trigonometri sudut istimewa. Ini kita lakukan kali silang. Kenapa boleh dikali silang? Karena diantarai oleh sama dengan. Sehingga dapatlah nilainya 24 akar 2. Demikianlah 3 contoh soal sudah kita bahas. Ibu harapkan Ananda lebih memahami materi dan belajar untuk membaca soal dengan baik. Nah, Ibu akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.